Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so good night everyone. How are you today? Night, Miss. I'm good. Hi, Miss. How about others? How are you today, guys? Gimana kabarnya hari ini? Good. Oke, alhamdulillah. If you are doing good, now sekarang saya mau perkenalan pakai bahasa Inggris coba. sebentar. Coba saya mute dulu yang maybe yang ganggu ya. Oke, guys, do you see my screen? Apakah teman-teman sekalian melihat screen saya? Yes, Miss. Yes, I see. Okay, so first of all, I would like to say congratulations for passing semester 2 ya. Akhirnya kalian sudah memasuki semester 2 ya kan? Nggak berasa banget semester 1 kemarin telah kalian lewati gitu dengan sukacita yang mungkin ada datang teman yang baru, ada juga pergi teman yang lama gitu kan. Jadi dinikmatin aja prosesnya karena kita bakal seterusnya belajar sampai semester 7 bagi yang S1 dan semester 6 bagi yang D3. Alright, without any further ado ya, langsung aja saya perkenalan diri dulu. Yang belum kenal ya, biar kita sama-sama enak ngobrolnya nanti. Buat diskusi juga enak. Perkenalkan saya Sylvia Nanda Putri Erito ya, teman-teman sekalian bisa manggil saya Miss Ito, bisa juga manggil saya Miss Cantik ya. Atau mungkin barangkali ada yang mau manggil Madam juga boleh, boleh banget. Pokoknya yang enak aja boleh dipanggil, silahkan bisa panggil saya dengan nama tersebut. Alright, tapi kalau bisa ya saya sarankan jangan panggil saya Bu Sylvie atau Miss Sylvie karena sudah ada. So just call me Miss itu aja atau Miss Erito. Nah, Miss Cantik. for my short life experiences teman-teman sekalian. Jadi saya tuh dulu lulus S2 itu tahun 2018. Aduh, di mute dulu dong ya. Jadi suara saya tidak menggema. Itu suara siapa ya yang masih? Bentar. Nah, oke udah. Nah, jadi saya lulus tahun 2018, kemudian setelah lulus itu saya bekerja di Kantor Hubungan Internasional Jerman Indonesia, yaitu SS Germany selama hampir setahun gitu ya. Tetapi karena saya merasa passion saya itu adalah di dunia pendidikan, so that's why I resign. Seharusnya saya berangkat ke Jerman itu bulan September tahun 2018, tetapi saya memutuskan untuk resign, bulan September tahun 2017 ya. Jadi saya memutuskan untuk resign dan melanjutkan S2. Nah, kemudian setelah saya resign tersebut, saya akhirnya masuk S2 di Universitas Negeri Semarang dan meanwhile saya belajar di S2 itu saya juga menjadi asisten dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang gitu. Jadi untuk education career-nya tuh udah selama 6 tahun lebih ya saya ngajar. Dan alhamdulillah saya waktu 2020 pas bulan Desember itu saya gabung di Binasara Informatika dan menjadi dosen. Until now gitu ya. Hopefully for a long time insyaallah. Nah, ini ada beberapa media sosial saya, teman-teman sekalian. Kalian bisa follow ya for your updates. Misalnya kepo, aduh Miss itu lagi ngapain sih gitu kan. Atau barangkali teman-teman mau membaca blog saya, silahkan di erito.blogspot.com. Dan by the way, kalau teman-teman sekalian mau mampir ke rumah saya, boleh banget di Perumahan Palu Montesa, Blok S1 nomor 24, RT2 RB8, Desa Tegal Sawah, di Karawang Timur gitu. Adakah di sini yang rumahnya di Karawang Timur? Adakah? Septian. Ada, Miss. Albar rumahnya di mana yang Albar? Di Loji, Karawang Selatan. Emang nggak ada ya Karawang Selatan ya? Ada. Jauh, Bu. Dia pada selatan. On the way kan, Bar. Nggak ada deh ya. Jauh. Jauh banget ya.
Jauh. Oke deh, nanti teman-teman saya harap waktu Idul Fitri bisa main ke sini ya. Kita bisa sharing satu dan yang lainnya gitu. By the way, untuk kelas sebelah nih, kenapa kalian belum pernah main ke rumah saya? Kelasnya Azul dan kawan-kawan, padahal kita udah kenal dari semester lalu ya. Saya pokoknya tunggu teman-teman bisa main ke rumah saya. Oke? Ada bakakak nggak, Bu? Apa? Mau Bakakak. bukber katanya Miss sama Miss, boleh enggak? Oh, boleh banget. Nanti kita bisa jadwalin ya. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, is there anyone of you who wants to ask me a questions? Ada pertanyaan dulu nggak? Dari teman-teman? Or Miss. for, ya? Miss, maaf, ini nggak bisa typing ya? Oh, really? I think you can type. Bisa kok. Iya. Oh, bisa. Gimana Miss caranya? Di meeting chat aja ya, kayaknya Oh, bisa sih. oh, gitu. Terima kasih Miss. Sama-sama. For others, is there any questions? Ada pertanyaan lagi untuk yang lain? Mau nanya, Miss. Kenapa Dimas Aditya? Kalau misalkan kita kerja nih, terus nggak bisa ikut Gobit gimana, Miss? Nggak bisa ikut Zoom. Oh, oke. Oke. Nanti saya jelaskan kalau terkait pembelajaran setelah ini ya. Oke. Jadi nanti ada sesinya tersendiri. Kalau tentang diri saya, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, maka akan saya lanjutkan ke materi. Sesingkat itu Sudah ya menikah belum, perkenalannya. Miss? Kenapa? Sudah menikah belum? Nampaknya gimana? Apakah saya masih single? Saya udah nikah, guys. Saya nikah tuh umur 22 tahun ya. Jadi saya nikah muda. Ya, rungkad ini Mas. Aduh, rungkat ya. Rungkad. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu jauh sih ya umurnya ya. Mungkin ya 11-12 lah ya. Saya sama Zul Hadi juga 11-12 ya Zul ya. Jangan gitu Miss, jangan seolah-olah. Jangan seolah-olah, emang bener kok ya. Jadi Miss di sini memposisikan diri Miss memang sebagai dosen ya teman-teman sekalian. Tapi Miss pengen banget dianggap teman-teman sekalian itu sebagai teman belajar gitu. Jadi kita sharing bersama. Lalu apabila kalian mendapatkan kesulitan, kalian bisa personal chat me. Itu boleh banget ya. Seperti Zul Hadi selalu melakukannya setiap waktu. Ya, jadi teman-teman bisa misalnya menghubungi saya terkait materi yang belum paham, itu boleh banget saya persilahkan. Alright, asal di waktu-waktu yang masih misalnya di pembelajaran kita sampai jam 10 malam tuh, jadi mungkin sampai jam 10 aja. Kalau seandainya lebih dari jam itu, saya akan bales keesokan harinya. Alright guys, ada pertanyaan lagi kah? Or is it enough for you? Angkat aku jadi bestimu Miss, bisa nggak? Oh, sure, my bestie Yanuar Sukmana ya, kita bestian mulai start today ya. So guys, I think okay, I think that's all for the introductions. Kita langsung aja melaju ke materinya. Alright, so materi kita adalah, apakah slide-nya berganti? Oke, jadi materi kita itu adalah bahasa Inggris 2, teman-teman sekalian. Dulu waktu bahasa Inggris 1, mungkin kalian belajar tentang grammar, terus gimana cara menyusun teks dan menganalisa teks gitu kan. Terus ada juga trial speaking atau ujian speaking yang pernah Miss lakukan ke kalian, ataupun latihan listening gitu. Nah, for now ya, jadi untuk yang saat ini di bahasa Inggris 2 itu kita nggak belajar grammar lagi guys, melainkan kita akan menguraikan konsep dasar perkenalan tentang komputer dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kita bakal belajar basic-basic komputer tapi menggunakan bahasa Inggris. Kayak gitu. Di bahasa Inggris 2 ini tidak akan ada grammar, tidak akan ada teks menganalisa teks, sinonim, antonim, dan yang lain tidak ada. Jadi fokus kita adalah ke pelajaran komputer. Dan as your information ya teman-teman, nanti akan ada beberapa part atau bagian yang akan kalian ambil untuk berperan dalam penyampaian materi.
Alright, lanjut. Next slide. Nah, ini dia yang sudah Miss sampaikan. Jadi nanti untuk materinya karena really theoretical, saya pengen tahu gimana cara kalian pronouncing dalam bahasa Inggris, terutama dalam penyampaian materi terkait komputer dalam bentuk presentasi. Nanti Miss bakal bagi kalian ke beberapa grup dan di grup itu akan Miss mau kasih materi dan materi-materi itu yang nantinya akan kalian sampaikan ke teman-teman yang lain. Alright, nanti untuk form presentasinya akan Miss jelaskan. Jadi ini untuk apa ya? Untuk highlight aja bahwa nanti kalian di bahasa Inggris 2 itu tidak hadir Zoom setiap meeting itu tidak, karena kita akan juga menggunakan beberapa platform digital learning. Oke, selain presentasi, Miss juga bakal meminta kalian untuk membuat poster. Oke, tapi tenang aja, karena poster ini itu dibuat secara grup, jadi nanti materi-materinya itu akan kalian rangkum. Setelah kalian rangkum, kalian bikin rangkuman itu dalam bentuk poster. Alright? Jadi tugasnya ada 2, presentasi dan juga poster. Terus untuk Zoom-nya itu kapan aja sih, Miss? Nah, Zoom wajib itu ada di pertemuan pertama, teman-teman sekalian. Yang ini itu akan saya masukkan ke nilai absen ya, terutama karena memang Zoom awal itu penting banget untuk kita bisa saling tahu dan mengetahui kira-kira apa sih yang mau kita pelajarin gitu. Terus di meeting ke-7, meeting ke-9, dan juga meeting ke-15. Alright, jadi nanti untuk Zoom-nya itu tidak kita lakukan secara terus-menerus. Meanwhile, itu hanya ada di meeting 1, udah menjawab pertanyaan di Mas Aditya ya. Meeting 1, meeting 7, meeting 9, dan meeting 15. Ini wajib hadir ya, teman-teman, diusahakan. Dan untuk meeting 2, 3, 4, 5, 6, kemudian meeting berapa lagi? 10, 11, 12, 13, 14, itu kita pakai digital media learning. Oke? Do you get that, guys? Nah, langsung aja topik perkuliahannya nih ada 14, teman-teman sekalian ya. Nah, 14 ini diawali dari meeting pertama itu ada introduction dari Miss Ito, yakni kita akan belajar tentang definitions of computer. Nanti setelah ini Miss bakal jelasin ke kalian. Lanjut di meeting kedua itu ada Inside of a Computer, itu akan dipresentasikan oleh grup Utopia. Ya, nanti grupnya akan Miss sepilkan siapa aja sih kira-kira yang masuk ke grup Utopia. Terus di grup 3 akan ada materi software and operating system yang akan dipresentasikan oleh grup Mercurius. Oke, terus di meeting keempat akan ada software and programming language akan dipresentasikan oleh grup Venus. Terus ada malicious software yang akan dipresentasikan oleh Earth Group ya, grup Bumi. Lalu ada hardware yang akan dipresentasikan oleh grup Mars. Terus di pertemuan ke-7 itu berisi review dan kuis. Kalian akan melakukan Zoom meeting dengan Miss Ito. Kita bakal nge-review semua materi 1 sampai 6 dan kita akan melaksanakan kuis. Dan di meeting ke-8 itu akan dilangsungkan ujian tengah semester. Alright, jadi nanti ujian tengah semester ini itu bentuknya online, teman-teman sekalian. Nanti yang dulu bahasa Inggris 1 pernah mengerjakan ujian tertulis online bahasa Inggris itu akan sama bentuknya, di bahasa Inggris 2 pun sama, nanti UTS-nya itu akan online gitu. Jadi kalian tidak secara fisik hadir di kelas, melainkan kalian mengerjakan secara online. Oke, lanjut setelah setelah UTS biasanya itu kita ada jeda ya, kalau nggak salah seminggu gitu, ada libur gitu. Kita akan melanjutkan ke pertemuan ke-9, itu materinya tentang computer network, dan computer network ini akan dipresentasikan oleh grup Jupiter. Lanjut steganography, itu akan dipresentasikan oleh grup Saturnus, dan kriptografi akan dipresentasikan oleh grup Uranus. Lanjut ada internet services, akan dipresentasikan oleh grup Neptunus. Terus email akan dipresentasikan oleh grup Pluto. Dan yang terakhir ada website and search engine akan dipresentasikan oleh Sun Group, grup matahari ya. Jadi itu akan menjadi topik yang bakal kita
lalui bersama-sama. Lanjut di pertemuan 15, nanti akan ada review lagi dari Miss Ito. Kita akan melanjutkan untuk Zoom meeting ya untuk membahas, dan finally di UAS kalian akan mengerjakan UAS secara online. Oke guys, sampai sini ada pertanyaan kah? Or is it enough? Mau tanya, Miss, Ya. untuk bentuk presentasinya itu gimana ya, Miss? Oke, nice question Zul. Nanti setelah ini Miss jelaskan untuk bentuk presentasinya ya. Terkait topik perkuliahan, apakah ada pertanyaan guys? Oh, enggak ya. Jadi untuk materinya itu kalian bisa download di BSI, di student BSI, atau enggak di MyBest itu juga ada. Silahkan kalian bisa pelajari terlebih dahulu di meeting 1 sampai meeting 14, itu kira-kira apa aja, itu sudah ada semua ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan tentang topik, kita akan melanjutkan, yaitu media pembelajaran yang akan kita gunakan ya, karena kita tidak ada Zoom di meeting 2 sampai meeting ke-6 ya, maka saya akan menggunakan ruang diskusi, of course. Nanti teman-teman sekalian saya akan kasih topik, silakan kalian komentar, dan komentar kalian itu akan saya nilai ya, don't worry, karena Miss itu tuh orangnya detail, jadi pokoknya kalau kalian mau usaha pasti ada nilainya guys. Jadi saya harapkan nanti kalau seandainya ada topik-topik terkait, lalu saya meminta kalian untuk comment, please comment, because there is a value there, ada nilainya juga di situ. Lanjut, setelah ruang diskusi, nanti Miss itu juga bakal menggunakan digital media learning seperti quizzes yang sudah teman-teman kelas belah lakukan ya. Mungkin teman-teman yang baru gabung ini bakal menjadi sesuatu yang pertama bagi kalian untuk melakukan ini. Terus ada word wall juga, jadi it's gonna be fun, insya Allah ya. Terus juga nanti akan ada Google Jamboard yang beberapa media ini akan insya Allah membantu kalian dalam menguasai materi. Oke, terkait digital media learning, nanti setiap pertemuan insya Allah Miss itu akan menjelaskan. Oke, ada pertanyaan dari Dendi. Silakan Dendi. Salah pencet, Bu. Salah pencet. Oh, Dedi, sorry. Jadi gitu ya teman-teman, nanti kalian juga akan menggunakan beberapa digital media learning ini ya. It's gonna be fun, insya Allah. Nanti teman-teman, Miss itu bakal berusaha untuk menemani kalian bertumbuh dan belajar di kelas ini. Jadi nanti kalau seandainya memiliki pertanyaan-pertanyaan, just text me ya. I'm available for you. Alright, so next setelah ini ada penilaian, di mana penilaian ini penting banget untuk kalian cermati ya. Yang pertama, nilai kehadiran ya. Of course, ini 20% masuk dalam penilaian saya. Terus juga ada tugas ya. Tugasnya itu meliputi poster secara grup dan juga tadi ya penggunaan media digital learning seperti di ruang diskusi, word wall, quizzes itu masuk di nilai tugas. Jadi you have to do that ya, kalian harus mengerjakan itu, atau bisa jadi nanti tugasnya juga akan Miss masukin di ruang tugas BSI nanti, pokoknya untuk tugasnya itu akan Miss spill setelah ini ya. Lanjut untuk UTS dan UAS itu nilainya sama-sama besar ya, 25% dan juga 30%. Jadi kan kalau online gini UTS sama UAS itu tidak ada pengulangan ya. Jadi kalian harus cermati bahwasanya bahasa Inggris 2 itu kalau UTS nggak ngerjain itu tidak ada susulan. Oke, jadi harus dikerjakan UTS dan juga UAS-nya. Nah, for the last, ini rules yang di online lecture, karena kita online, jadi kalian akan dapat garansi ya, garansi nilai A apabila nih yang pertama kalian hadir selama meeting 14. Dibuktikan dengan apa, Miss? Dengan absen kalian di MyBest. Itu full 14 ya. Apabila nih kalian nggak bisa hadir, kalian bisa tag saya 3 jam sebelum ya. Misalnya ada yang kerja gitu, bisa tag saya 1 hari sebelum, Miss saya nggak bisa hadir karena saya kerja atau karena saya sakit dan lain-lain.
kalian bisa tag saya, nanti akan saya inputkan absennya. Tetapi kalau kalian sampai lupa nggak teks ya, itu ya tanggung jawab kalian sendiri. So sorry for that say. Saya mungkin nggak akan bisa bantu untuk inputkan karena sudah terekam oleh sistem. Jadi perlu diwanti-wanti, lebih baik izin ke saya kalau nggak bisa masuk kelas ya. Walaupun kita nggak ada Zoom meeting, tetapi tetap ada perkuliahan secara online. Oke, lanjut kita ke tugas. Jadi di tugasnya ini insya Allah nanti setiap meeting Miss bakal spill tugas-tugas apa aja yang bakal kalian kerjakan. Bisa jadi nih tugasnya itu nggak setiap meeting gitu. Kadang Miss globalin aja, ya udah deh di meeting 3 aja deh atau di meeting 4 gitu. Tapi nanti bakal consist of materi 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi untuk tugasnya teman-teman santai aja, insya Allah nggak susah kok ya, biasa-biasa aja kayak misalnya ngerjain ABC, ngerjain isian yang udah ada slide-nya gitu, tinggal dicopos-copos saja gitu ya. Jadi insya Allah ini bisa kalian handle lah. Lalu dari segi activeness ya, keaktifan di kelas, cara kalian merespon, cara kalian berteks di grup gitu ya, itu juga Miss nilai sebenarnya mana-mana yang selalu merespon, mana-mana yang diem aja, yang nggak ada suaranya gitu. I know you karena dosen itu punya telepati sama mahasiswanya ya biasanya ya. Lanjut di kuis, biasanya kuis ini akan Miss kasih di pertemuan ke-7 ya, setelah review itu Miss kasih kuis. Ini sebagai tolak ukur kira-kira nanti kalau pas UTS, ini aja loh yang keluar guys, soal-soalnya gitu. Jadi kayak kisi-kisi, udah Miss spill duluan, ini aja yang bakal keluar, jadi pas UTS jebret, kalian nilainya 100 semua gitu kan. Insya Allah nanti teman-teman bakal mudah ngerjain UTS-nya apabila kalian mengikuti perkuliahan dengan baik dan juga tugas-tugasnya diselesaikan juga dengan baik juga. And then jujur ya, jujur itu adalah kunci teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai nih kalian berbohong pada diri kalian, umpamanya nyontek lah atau copas lah atau yang lain-lain yang merugikan diri sendiri. It's gonna be hard to you ya actually karena memang kejujuran itu penting banget. Terus yang terakhir adalah kompak ya. Kalian masuk 75 di kelas ini. Hopefully nanti juga pas lulus juga dapat nilai A, 75 siswa semuanya bisa dapat nilai yang bagus-bagus gitu. Jadi sekarang sudah tidak zamannya kompetisi, teman-teman sekalian ya. Sekarang tuh zamannya kolaborasi. Apabila ada teman yang nggak bisa nih, bantuin gitu. Dibantuin, dioper-oper. Ayo kamu belum jadi guys, ini tugasmu ki. Sedelok mana ki arep dikumpul kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa membantu teman-teman yang lain agar bisa saling tolong-menolong. Alright guys, that's all for the introductions. I think nanti bakal saya spill lagi kira-kira tugasnya apa aja. Dan sebelum kita lanjut, adakah pertanyaan terlebih dahulu, guys? Saya Mia. Ya, silakan Ega. Untuk pembagian anggota grupnya itu secara bagaimana? Oke, nice questions. Sudah saya bagi ya. Karena saya udah minta absen dari tadi ya, saya udah bagi. Nanti akan saya spill langsung aja kali ya. Nanti akan saya share di kelas aja guys, agar nanti teman-teman yang belum baca bisa langsung baca. Nah, ini dia untuk grupnya. Ya Allah, Minimal kisi-kisi Miss siapa aja. Bentar. Nah, ini udah saya bagi grupnya. Jadi tetap nanti kelasnya Zul dan juga kelasnya Fikri saya gabung ya. Jadi bisa teman-teman lihat. Dan kenapa saya cantumin leader di setiap grupnya? Karena fungsi leader ini sebagai tim opera-opera gitu. Yang memastikan bahwa anggotanya sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, ini nanti teman-teman bisa dilihat, nanti akan saya share ke grupnya, ke grup kelas ya. Jadi jangan khawatir semuanya, kalau seandainya ada yang belum dapat, nanti kalian bisa teks aja di grup.
Oke, kenapa saya pakai planet, nama planet solar system? Karena saya suka banget guys tentang dunia planet gitu. Nggak penting banget sih. Tapi apa ya, itu akan menjadi daya tarik untuk diingat gitu. Oh, saya dari kelompok Uranus nih, mempresentasikan software gitu, and language programming. Ada juga misalnya email, itu dipresentasikan oleh Neptunus Group, dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti bisa teman-teman lihat. Dan ini dia apa yang harus kalian lakukan, yaitu yang pertama adalah setiap grup itu membuat slide PPT dan juga poster summary tentang materi dengan rapi, eye-catching, mudah dipahamin, tidak berbelit-belit, serta diberikan contoh. Itu lebih bagus ya. Jadi saya nggak suka PPT yang gitu-gitu aja gitu ya, yang nggak berwarna, yang randomly cuman putih sama hitam doang. Itu kayaknya nggak bakal bisa diingat materinya gitu. Jadi kalau bisa yang eye-catching, yang enak dilihat, yang bling-bling gitu ya. Terus yang kedua, setiap grup melakukan presentasi dengan durasi maksimal 10 menit. Miss, kalau materinya banyak gimana? Nah, kalau materinya banyak, kalian bisa antisipasi kira-kira apa aja yang penting untuk disampaikan, kalian sampaikan aja gitu. Karena basically fungsi dari PowerPoint itu adalah untuk mempresentasikan poin-poin dari materinya gitu. Jadi kalau seandainya kalian baca aja, itu tidak bagus untuk dilakukan. Jadi diusahakan nanti bisa 10 menit itu udah semua. Lanjut, untuk slide presentasinya berisi 2 bahasa, oke, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kenapa kok kayak gitu, Miss? Iya, karena saya tahu mahasiswa itu nanti kalau cuma disuruh presentasi bahasa Inggris, baca doang, ya kan? Nggak ada penjelasannya. Jadi, saya minta teman-teman nanti waktu meng-create slide PPT-nya itu ada bahasa Indonesianya juga. Nah, masing-masing mahasiswa dalam satu grup melakukan presentasi dengan 2 bahasa. Jadi bahasa Inggris dulu disampaikan, bla 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 bla, habis itu artinya. Kenapa kok kayak gitu, Miss? Karena Miss itu tuh pengen kalian tuh kalau ngejelasin nggak cuma ngomong doang, tapi kalian juga paham gitu. You know what you talk. Kalian paham apa yang kalian bicarakan, insya Allah nanti juga audiensi bakal paham apa yang kalian omongkan. Alright, nanti untuk leader itu harus memastikan plot pembagian slide secara teratur. Jadi misalnya leadernya bilang, kamu slide 1 aja deh, yang ini slide kedua gitu. Itu bisa diikutin atau bisa atas dasar mufakat bersama gitu. Yang bagian opening misalnya leadernya, lalu yang bagian isi anggota yang lainnya gitu. Boleh banget. Pokoknya nanti fungsi leader itu di situ bukan bukan sebagai orang yang harus menunjuk-nunjuk, bukan, tetapi sebagai pemersatu pendapat gitu ya. Seandainya ada yang pendapatnya banyak gitu, itu ketentuan ada di leader. Lanjut, presentasikan dalam bentuk video ya, video. Jadi untuk kakak kelas kalian tuh banyak banget variasinya. Ada yang mereka tuh pergi jalan-jalan ke kafe, lalu mereka mempresentasikan. Jadi kayak gini loh guys. Cerah, ini ada slide yang ini, lalu mereka menjelaskan gitu. Atau misalnya kalian udah yang nggak punya waktu karena kalian bekerja, kalian bisa pakai Zoom meeting ya kayak gini, lanjut dijelasin per slide-slide itu juga boleh. Miss, kalau suara doang boleh nggak? Nggak boleh sama sekali, harus ada videonya. Karena saya pengen lihat gimana sih, misalnya Ega ngomong Inggrisnya tuh gimana sih gitu kan. Vanul gimana sih kalau ngomong bahasa Inggris gitu. Saya juga tetap pengen lihat ekspresi kalian gitu ya. Nah, next. Setelah itu, linknya, nanti videonya kalian upload dulu tuh di YouTube, oke? Dan untuk linknya, kalian bisa copy di Padlet. Jadi nanti akan ada satu digital media learning yang akan kalian gunakan untuk mengumpulkan link videonya, yakni di Padlet. Ya, nanti akan saya contohkan gimana caranya. Lanjut, setelah itu kalian membuat poster. Dan poster ini tujuannya juga sama untuk membuat kalian itu paham tentang materi yang sudah dipresentasikan. Jadi nanti posternya itu hanya berisi tentang conclusion atau simpulan-simpulan apa aja yang udah kalian presentasiin. Nanti akan Miss contohkan ke kalian gimana posternya gitu ya. Nah, setelah itu video sama posternya kalian upload itu di Padlet. Jadi setiap grup itu akan upload
dua hal, yakni yang pertama itu link video YouTube, dan yang kedua itu adalah poster. Nah, posternya ukuran bebas, mau 2 halaman boleh, mau 3 halaman boleh, tapi Miss harap banget kalian uploadnya cuma 1 halaman aja, dan consist of simpulan. Karena yang namanya poster itu kan biar enak dibaca gitu. Gimana caranya nanti kalian bisa ngedesain pakai Canva, pakai SlideGo, pokoknya apapun itu, yang penting nanti bisa semenarik mungkin agar nanti saat kalian belajar, itu kalian tertarik untuk membaca. Alright? Terus leader memastikan link video dan posternya harus bisa dibuka. Ya, jangan sampai nggak bisa dibuka. Lanjut, semua anggota grup dianjurkan untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Dan kerjakan dengan serius, semoga hasilnya bisa memberi yang terbaik. And good luck, guys. Kayak gitu ya. So, is there any questions so far? Ada pertanyaan dulu nggak terkait tugas presentasinya? Ini kan Miss, saya mau tanya. Ya. Ini kan gabungan 2 kelas ya. Nanti kalau kita soal komunikasi kan kita lewat gimana, Miss? Apa lewat nanti lewat aplikasi ya? Ya lewat WA dong. Nanti kan diminta WA-nya, ya kan? Misalnya misalnya Vanul itu Irfan ya, nama kamu Irfan ya. Irfan ada di grup Saturnus. Nah, di grup Saturnus itu kamu bareng sama Yustiana dan juga bareng sama Ayu di kelas sebelah gitu. Nanti kalian WA-an aja. Jadi nanti Miss gak akan menyusahkan kok gimana video pembelajarannya, yang penting nanti materinya tetap disampaikan aja dengan baik gitu. Kenapa harus digabung? Karena Miss pengen kalian tuh kenalnya nggak cuma satu kelas aja ya, bangun relasi sebanyak mungkin agar nanti relasinya bisa lebih luas. Kayak gitu Irfan, nanti bisa teks-teksan aja di WA ya. Jadi nggak usah pakai aplikasi yang Padlet, ini cuma untuk ngumpulin aja kok. Oke? Oke, terima kasih, Miss. Sama-sama. Nah, lanjut untuk link Padletnya nanti saya share juga ke teman-teman, nanti bisa kalian kepoin di situ gimana caranya. Miss bakal kasih tahu setelah ini. So, untuk presentasinya apakah ada pertanyaan, guys? No? Is it enough for you? Enough, Mirs. Oke deh. Miss, izin nanya, Miss. Kenapa Zain? Putu Muhammad Zain. Ya, perkenalkan nama saya Putu Muhammad Zain, Miss. Ya. Dari kelas 12 2D. Untuk presentasinya kita dibatasin untuk, kan itu berbentuk video ya, Miss ya. Presentasi video. Ada batas durasinya nggak, Miss? Itu tadi ada 10 menit. Oh, 10 menit itu maksimalnya, Miss. Ya, itu maksimal ya. Karena kalau presentasi udah sampai 20 menit, biasanya penonton udah jenuh. Tuh, Putu. Kamu nama panggilnya siapa sih? Zain. Itu nggak apa-apa, Miss. Putu. Oh, Putu. Iya, gitu Putu. Zain aja deh biar keren. Makasih, Miss. Ya, sama-sama. Jadi 10 menit ya, guys. Kalau bisa diusahakan 10 menit. Kalau seandainya emang mau 15 menit gitu karena penjelasannya banyak banget misalnya. Tapi kalau saya rasa sih penjelasannya nggak begitu banyak ya, karena materinya itu sedikit-sedikit sih. Kalau yang udah baca, mungkin pasti udah tahu. Kayak gitu, ada pertanyaan lagi, guys? Or is it enough? Enough ya, lanjut. Kita bakal masuk ke materinya. Nah, teman-teman, ini adalah inti dari pertemuan pertama, yakni masuk ke materi. Yang pertama itu kita akan bahas tentang materi Introductions to Computer. Jadi ini tentang perkenalan komputer. Kurang lebih nanti teman-teman juga bisa seperti ini ya, teman-teman, untuk jenis PPT-nya. Jadi eye-catching gitu, nggak bosenin gitu kan. Nah, meeting yang pertama itu tentang komputer. Nah, ini dia. Jadi di sini Miss would like to define a computer and also types of computer. Di materi yang pertama itu, kalian akan belajar tentang definisi dari komputer dan juga tipe-tipe komputer itu apa aja sih gitu. Yang pertama, what is computer? If we define computer, kalau kita mendefinisikan sebuah komputer, maka the first use of the word computer was recorded in 1613. Jadi ternyata pertama kali kata komputer itu muncul di dunia itu adalah di tahun 1613, guys. And referring to a person who carried out calculations, and the word continued with the same meaning until the middle of the 20th century.
Jadi di tahun pertama itu 1613, kata komputer itu berlanjut hingga ke abad 20. Nah, ini juga ada beberapa definisi komputer di sudut pandang lain ya. Ada juga yang mengatakan bahwa komputer itu sebenarnya sebagai solusi to many problems gitu. Jadi sebagai solusi untuk beberapa permasalahan di kehidupan dunia yang fana ini ya guys ya. Contohnya ini, a computer is general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations. Jadi ternyata komputer itu adalah perangkat yang tujuan umumnya dapat diprogram untuk melaksanakan himpunan aritmatika atau operasi logis yang terbatas. Jadi kalau kita lihat secara seksama, ternyata komputer itu turunan dari ilmu matematika, guys. Karena di sini terdapat beberapa bahasa pemrograman yang menggunakan angka, gitu kan. Jadi semua itu memang dari matematika, ya. TI itu basisnya dari matematika. Dan maka dari itu, karena sudah terciptanya sebuah komputer, maka akhirnya komputer ini can be really changed. The computer can solve more than one kind of problems. Akhirnya bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di dunia ini ya. Contohnya kayak sekarang nih kalau kita ngerjain tugas, kalau nggak ada laptop gitu kan, kita bakal kesulitan untuk mengakses informasi ataupun typing informasi yang bakal kita sampaikan ke dosen, atau teman-teman sekalian bisa menggunakan Zoom via laptop sekarang ini ya kan, itu juga berkat adanya teknologi dari komputer. Next, kita bakal lanjut. Also, we can say that computer is an electronic device that stores, retrieves, and processes data and can be programmed with instructions. Jadi, komputer itu juga adalah perangkat elektronik yang menyimpan, mengambil, dan memproses data dan dapat diprogram dengan peraturan. Is it really need instructions? Benar banget, kita emang harus butuh instruksi loh dalam pengelolaan komputer, karena tanpa sebuah instruksi yang jelas, komputer ini juga tidak akan dapat berjalan dengan baik. Nah, dari 3 definisi tadi nih yang udah Miss jelasin ke kalian, kira-kira menurut kalian komputer itu apa, guys? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Komputer itu apa sih? Alat hitung. Apa? Apa, Istan? Alat hitung. Alat hitung. Oke. Okay. So what others? What is the meaning of computer, guys? Ini dari 75 mahasiswa cuma 1 doang yang jawab yang bener aja sih. Jadi komputer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memecahkan berbagai masalah ya, di mana komputer itu merupakan perangkat elektronik yang dapat menyimpan dan juga mendeliver pesan-pesan dan bisa mengolah berbagai data untuk hal-hal yang dapat membantu kebaikan dalam sumber informasi. Jadi komputer itu kalau bisa kita simpulkan itu bisa beragam sekali manfaatnya ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk types of computer. Nah, types of computer itu ada 2, teman-teman. Yaitu yang pertama, mini and mainframe computer. Dan yang kedua, itu personal computer ya. Jadi, tipe komputer itu basically cuma ada 2. Miss, tapi ada loh komputer yang lain gitu. Iya, memang ada. Tapi di sini Miss cuma mau menyampaikan 2 aja yang secara general, secara umum. Karena sekarang tuh komputer kan banyak banget ya, teman-teman, jenisnya. Dan sekarang Miss hanya akan spill 2 aja sesuai dengan materi yang udah disiapkan sama BSI. Yang pertama itu ada mini and mainframe computer, di mana komputer mini ini sangat kuat banget. Biasanya itu used by large organizations. Biasanya digunakan oleh organisasi yang gede gitu. Misalnya kayak bank gitu. Dan ini tujuannya untuk controlling the entire business operations ya, untuk mengontrol seluruh bisnis operasi. Dan barang tentu komputer mini itu sangat mahal ya. Ini teman-teman bisa lihat tipe yang ini ya, tapi ini tipe
mungkin udah lama, sekarang udah lebih upgrade lagi. Dan yang kedua ini adalah personal computer yang kita gunakan sehari-hari, misalnya kayak laptop sekarang ya, itu juga bisa kita kategorikan sebagai personal computer dan harganya jauh lebih murah ya dibandingkan dengan mini komputer tadi yang pengelolaannya itu bisa di organisasi besar. Tetapi tak luput juga bahwa sekarang laptop juga variasinya juga sudah banyak dan bisa mengelola juga di mainframe yang lebih gede gitu. Jadi kalau Miss boleh milih sih ya, mending kita belinya personal computer aja gitu kan. Lebih cheap gitu. So guys, itu tadi materi hari ini ya, sangat singkat, padat, walafiat. Memang betul karena Miss sudah mencoba untuk menyampaikan kepada kalian bahwasanya penyampaian presentasi itu tidak harus muluk-muluk gitu ya. Nah, setelah itu Miss bakal liatin posternya. Jadi setelah kalian presentasi, nanti misalnya ada salah satu anggota yang presentasi posternya. Loh, hilang guys. Sebentar. Sebentar ya. I would like to open the poster. Kenapa posternya hilang? Aduh, my boyo. Sorry guys. Oke, apakah sudah muncul teman-teman sekalian? Have you seen my screen? Nah, ini dia nih. Posternya itu nanti bisa kalian bikin misalnya kayak gini ya. Meeting 1, Introductions Computer. Nanti teman-teman bisa mengenalkan misalnya grupnya isinya siapa aja, grup Saturnus gitu ya. Namanya siapa aja. Lalu kalian bisa langsung aja menulis kira-kira pelajaran hari ini itu poin-poinnya apa aja gitu. Nah, tadi Miss udah jelasin ada 2 nih. Yang pertama definisi komputer dan yang kedua ada tipe komputer. Saya percaya banget kalau seandainya teman-teman mahasiswa model perkuliahannya kayak gini pasti langsung bisa memahami gitu. Jadi nggak harus slide-nya tuh yang panjang-panjang warna putih hitam itu nggak harus. Jadi kalian bisa kompilasikan dengan cara seperti ini. Gitu. Oke. Nanti untuk posternya terserah, kalian bisa berkreasi. Yang jelas isinya itu tersampaikan dan nanti teman-teman juga yang lain bisa paham. Kayak gitu ya. Nanti Miss bakal kasih ini ke grup, jadi bisa kalian pilah-pilah lah. Oke, nah selanjutnya ini cara ngupload presentasinya ya. Cara ngupload presentasinya sebentar, saya buka Padlet-nya terlebih dahulu. Guys, masih adzan Isya, mungkin kita bisa break dulu ya, sebentar ya, sekitar 5 menit.
Oke guys, alhamdulillah adzan isyanya sudah berkumandang ya. Jadi nanti teman-teman habis ini bisa langsung sholat isya. Nah, kita akan melanjutkan gimana cara upload Padlet-nya. Ini Miss Ito udah siapin salah satu link ya. Nah, link ini nanti bisa kalian temukan di slide yang nanti Miss bakal share ke kalian di grup. Jadi nanti tinggal diklik aja ya. Coba Miss bakal tunjukkan dulu. Gimana sih? Oke, pokoknya nanti teman-teman linknya bisa diklik aja ya. Setelah itu nanti Padletnya bakal muncul di sini. Dan satu hal yang harus kalian lakukan setelah itu adalah di sini ada klik tombol tambah ya. Nah, ada klik tombol tambah di sini. Lanjut kalian mengisi nama grup kalian. Misalnya grup kalian itu Saturnus gitu ya. Ini grup dari Miss itu apa ya? Misalnya grup dari Miss itu Star Group. Nah, Star Group ini menjelaskan topik tentang Introductions Computer. Nah, setelah itu nanti Miss bakal tulis di sini tentang definisinya ya. Misalnya, hi guys, our group explain about computer consists of definition and types of computer. Nah, setelah itu kalian upload videonya dengan cara kalian klik yang titik 3 ini ya. Terus kalian bisa langsung, aduh gimana sih ini? Nah, kalian bisa langsung upload YouTube ya. Upload YouTube, terus ini dia, misalnya ini video saya share, bagikan. Nah, ini akan ada linknya. Linknya disalin aja, dimasukin di sini ya. Kalau sudah, nanti dia akan ada di sini dan kalian bisa klik publish di sini. Oke, jadi kayak gitu caranya. Berarti ini tugas presentasinya udah jadi. Lanjut, yang kedua adalah tugas posternya. Untuk posternya sama kayak tadi, jadi diisi Star Group. Terus nanti ditulis nama kelompoknya. Terus nanti kalian langsung aja upload foto. Jadi untuk posternya itu saya harap bentuknya JPG ya guys. Kalau JPEG ini nanti mudah gitu untuk diakses. Sebentar. Jadi di sini nih. Nah, ini dia posternya di-upload. Nanti tunggu dulu, tunggu sampai dia 100%, habis itu klik publish. Jadi ya, setiap grup itu akan ada 2, yang pertama ada presentasi, dan yang kedua ada poster. Nah, ini tujuannya nanti bisa diklik sama teman yang lain supaya bisa dilihat. Kayak gitu ya guys, do you understand? Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Oke deh. Nanti kita kalau seandainya teman-teman masih ada yang bingung, bisa chat Miss itu di grup atau secara personal juga boleh. Dan untuk presentasinya minggu depan itu akan langsung kita mulai di presentasi grup Utopia. Ya, nanti Miss kasih siapa aja yang masuk ke grup Utopia, nanti bisa kalian siapin videonya, kalian upload dulu di Padlet, posternya juga di-upload. Setelah itu nanti kita akan bahas di grup WA. Kayak gitu ya guys. Dan anyway, ini kan minggu depan tuh udah bulan puasa ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu opsi untuk belajar kalian juga, karena akan bertabrakan dengan buka puasa tentunya.
pasti udah mager banget buka puasa, disuruh kuliah gitu kan, males banget kan ya, I know it. Makanya Miss udah wanti-wanti pakai video pembelajaran ini agar teman-teman juga nanti bisa tetap belajar dengan maksimal. Alright guys, is there any questions so far? Ada pertanyaan kah? Or is it enough for today? Enough, Miss. Oke, kalau gitu silahkan on cam kita foto untuk sesi yang pertama ini karena insya Allah kita akan ketemu lagi di meeting ke-7. Ini masih lama banget ya. Joshua? Kamu sharing apaan Joshua?